Big match akhir pekan ini kita bahas secara singkat aja soal MU dan Spurs. Ini akan ada hari Minggu jam 23.30 di mana Spurs kedatangan pemain, MU kehilangan pemain. Sancho pindah ke Dortmund, sedangkan Timo Werner dan juga Rossi Dragusic. Rossi yang Timo lagi Werner. dikunci rambutnya, ya Timo Werner masuk. Dan udah ada yang banyak ngebahas soal Timo Werner ini, katanya dia latih pemain dalam tanda kutip chaos yang cocok di Spurs. Di polanya Ainge karena dia bisa mengacak-ngacak membuka ruang dan Sebenarnya kalau ngelihat Celtic-nya Postecoglou iya gitu. Cuman salah satu karakteristiknya Celtic-nya Postecoglou kan pressingnya gila ya. Iya, gila Makanya makanya salah satu yang gue debat ketika Piala Dunia adalah banyak yang bilang, wah Kyogo Furuhashi nggak dipanggil karena nggak bisa pressing. Loh jangan salah, lu nonton Celtic-nya. Trigger pressingnya dia. Iya gitu loh maksud gue gitu. Jadi gue pikir dari situ gue ngelihat ada kebutuhan di dalam sistemnya dia butuh seorang penyerang yang mobile dan mungkin dibutuhinnya lebih dari sekadar gol. Kalau gue lihat ya. Jadi kalau misalkan mungkin dalam tanda kutip Werner flop di Chelsea gitu ya. Karena dia tidak bisa mencetak gol, mungkin kita juga tidak terlalu berekspektasi banyak dalam urusan mencetak gol. Bisa jadi mencetak gol di Spurs lini depan dibagi ke per orang bukan ke Werner doang. Jadi atribut lainnya dia yang dibutuhkan di sistemnya Postecoglou gitu. Nah, sistemnya Ainge butuh Werner tadi lu bilang. Iya. Nah, tapi apakah Werner cocok dengan sistemnya Ainge? Menurut gue Werner cocok di sistemnya Oke. Postecoglou gitu. Dengan tipe dia Iya. cocok di Ainge Ini gini. emang masalahnya simbiosis mutualisme di Win-win buat duanya. Iya, di Leipzig dianya juga lagi nggak dapat banyak menit Betul, main betul, karena kebanting sama Loic Openda kan. Ya. Tapi Dia kan emang- dia cedera juga. Ya gitu. Jadi memang ya Pas lah. pas aja. Ini perkawinan yang pas gitu ya. Dragusic juga lu bilang bagus ya sebenarnya. Oh iya, itu back bagus sebenarnya. Iya. Tapi gini, kalau soal Werner ini ada kaitannya sama FPL, jadi kita harus bahas ya. Apakah kedatangan Werner ini mereduksi peran dan slotnya si Richarlison sebenarnya untuk mungkin sebagai Kayaknya pencetak enggak. gol Kayaknya atau enggak juga. Enggak juga. Enggak soal juga. perannya. Karena apalagi Son kan lagi main di Piala Asia gitu. jadi malah memfasilitasi. You need another Iya. mobile forward lah. Ya ada lebih banyak opsi untuk Ange buat milih pemain penyerang sebenarnya. Iya. Dan kalau dari sisi lawannya, Yang dipertanyakan sisi lawannya justru udah kehilangan 2 pemain, bahkan katanya salah satu wonderkidnya diincar sama LA Galaxy. nah, Tapi Jadon nggak Sancho balik ke ngapa-ngapain Dortmund. emang. Ya gue rasa ini juga ya udah Agak ya lucu no ya. choice juga gak sih? Sebenarnya Dia juga gak main di MU. Sebenarnya Jadon Sancho itu menurut gue adalah lambang dari gimana Man United tuh gampang ketika menghadapi bursa transfer ya. Ya, suka bingung gitu. Suka bingung. Jadi yang sekarang kalau yang bicara dia loan ini kan dia di loan tanpa ada buyback, tanpa ada klausul beli dari Dortmund ya kan. Karena kan ada manajemen baru masuk, ya mungkin masa depan Sancho baru akan diputuskan di musim panas. Jadi sekarang ya udah loan dulu aja gitu. Toh sekarang dia nggak dapat tempat bermain juga, menit bermain di skuad inti gitu. Nah, yang menarik adalah Sancho ini kan dibeli pada eranya Solskjaer. Terus bermasalah di eranya Ten Hag gitu ya. Solskjaer sama Ten Hag sebenarnya kan filosofi cara bermainnya tuh kan agak beda gitu ya. Si Solskjaer meniatkan adalah gue butuh Sancho untuk main direct seperti yang dia perlihatkan di Dortmund, gitu kan. Sementara mungkin Ten Hag butuh pemain yang lebih wide segala macam, makanya kemudian tuh nggak pernah masuk gitu kan. Dan menurut gua cara mainin Sancho yang benar adalah Sancho di Dortmund gitu. Jadi lu agak lebih bukan ngebiarin dia di pinggir banget terus ngadepin 1 lawan 2 lawan dengan lawan. Yang bukan yang Iya, terus gocek-gocek sendiri enggak gitu. Dia tuh butuh kalaupun di wide gitu dia butuh pemantul gitu yang bisa main operan 1-2 sama dia. Makanya kemudian ketika ada waktu dulu Donny van de Beek mainnya dia lebih bagus karena Donny van de Beek tahu nih gimana main di ruang sempit, operan 1-2 sama winger gitu. Ten Hag yang kurang tepat mainin Sancho, ada satu orang lagi yang kurang tepat mainin Sancho. Pelatih timnasnya juga kayak gitu juga soalnya. Sancho dipasang di ujung. Pasang ujung gitu ya. Emang pelatih timnas Inggris emang agak aneh sih. Nah, Jadi gitu ya kan. udah gitu ya. Karena kalau lu mainin Sancho menurut gue lu harus agak ngegeser dia agak winger tapi half space ya, gitu loh, di half ya. space Nangkap, area nangkap. geraknya gitu. Dan kadang-kadang lu nggak bisa ngandelin udah nih bola kasih gocek sana sampai gawang gitu. Enggak kan gitu, enggak gitu. Gue sudah membayangkan kalau pelatih timnas Inggris kayak gitu kayaknya kayak. Nggak, gue harus Nih bola, let's go ya. Gue devil's advocate ya, gue harus membela Southgate. Kan saingannya banyak bang. Jadi sebenarnya ya susah lah Nah, untuk memainkan. Maksudnya kalau untuk memainkan Sancho bukan di posisi asli, karena udah ada posisi aslinya ada banyak. Tapi gitu. kan lu kan punya banyak gelandang teknikal yang bisa diajak main operan 1-2. Ya makanya, memang Gitu loh. kalau pelatih timnas Inggris agak beda. Ini kita bahas lain kali, apalagi kan mau Euro ya. Mau Euro. Cuman emang Episode. pelatih timnas Inggris memang aneh aja sih menurut gue kayak
habis pikri lah gitu istilahnya mah. Di luar Nurul. Di luar Nurul lah. Iya. Oke, ya itu kejauhan ya kalau kita bahas soal Southgate. Nah, kalau bahas soal pelatih nih, kan ini Spurs sama MU, apakah akan membuat orang melek juga? Ange is better than Ten Hag. Kok better sih nggak tahu ya, walaupun gue sangat pro sepak bola Asia gitu dan juga gue Orang Australia gitu Iya, ya. Oh iya. dan gue juga termasuk yang Ange fans boy juga gitu. Dan juga gue fans MU juga, tapi gue tidak akan langsung bilang Ange lebih bagus dari Ten Hag gitu, nggak bisa gitu. Jadi apa yang bisa kita expect akan terjadi dengan Ange Ball dan Ten Hag Ball? Jadi sebenarnya menarik. Makanya. Kalau dari gue pribadi ya, gue kan di luar Man United ada beberapa tim yang gue punya soft spot gitu kan, Celtic, Ajax, terus kemudian di Jepang tuh Kashima gitu kan. Ini secara history ya Ros ya? Iya, itu jadi gue punya 4 tim lah yang katakanlah gue dukung gitu. Man United udah pasti, tapi soft spot gue kan ke Celtic, ke Ajax sama ke Kashima Antlers gitu. Nah, 2 orang ini kan sebelumnya ngelatih Celtic, satunya lagi ngelatih Ajax gitu loh. Jadi 2 orang ini sebenarnya 2 orang yang gue suka gitu. Cara mainnya Postecoglou di Celtic itu meyakinkan gue bahwa sebenarnya dia ke Premier League tuh bagus banget. Itu tes buat dia dan gue yakin dia bisa sukses gitu. Cuman kalau ngomongin apakah Postecoglou better dari Ten Hag, untuk saat ini sih gue bilang enggak gitu. Karena biarpun nanti di weekend katakanlah Spurs menang lawan Man United gitu ya, gue akan tetap bilang so far Ten Hag masih lebih baik. Alasannya adalah gue tidak bisa mengesampingkan begitu saja musim pertama dia di mana dia harus main pakai plan B, plan C gitu. Itu menunjukkan bahwa dia adaptif gitu loh. Sementara sejauh ini Postecoglou ya udah plan A terus aja. Kan dia bilang kan ya udah main aja mate gitu kan. Dia bilang pakai cara ini. Mate. Nah, gitu kan. I'm copying Pep. Nah, Just play mate. Bahkan Pep aja udah adaptif gitu kan. Jadi menurut gue approach-nya Postecoglou sekarang itu bisa dilakukan karena Spurs belum berada di perebutan gelar gitu. Apakah approach-nya bakal sama? Nah itu dia, ujiannya adalah once ketika dia berada di perebutan gelar, mau nggak mau kan yang lu cari kan fine margin kan. Jadi kan ketika lu berada di perebutan gelar kan satu tim lu sama saingan lu setara gitu ya, sama-sama bagus gitu kan. Yang ngebedain adalah kadang-kadang ya ketika dia nggak dapet result, gue harus dapet result gitu. Nah kadang-kadang buat dapet result tuh ya gue harus adaptasi sama lawan yang gue hadapin. Wah susah nih, nggak bisa pakai cara ini, ya gue udah pakai plan B gitu kan, mungkin harus ugly winning segala macem gitu kan. Ya nah, itu baru diuji yang gitu. Gue penasaran, maksud gue apakah Ange just being Ange, nanti Ten Hag juga just being Ten Hag, I don't know how. Ini balik lagi gini ya, spektrum bukan kutub. Jadi sekalipun gue bilang Ten Hag better, tapi gue tidak bisa melepaskan bahwa Ten Hag tuh approach taktiknya musim itu juga layak dikritik. Ya, lu mau main kayak gimana sih sebenarnya gitu. Mas gue nanti di lapangan nih. Menurut gue soal previewnya aja nih, approach Ten Hag dan approach Ange nanti di lapangan. Gue rasa Ten Hag bakal reaktif. Ten Hag bakal reaktif. Ange just being Ange. Ya. He loves to do it. Ya dia bakal kayak ya di film Avengers ada tuh kan adegan waktu Tony Stark mau nyerang Thor. We need a plan. I have a plan. Attack. Nah, itu Ange bakal kayak gitu. Iya. Dan mungkin justru malah peluang Ten Hag bisa terjadi juga punya karena dia bermain reaktif dan bisa jadi Ange ini akan terpleset. Ekspektasi gue ke Ange tuh sebenarnya lebih ke kayak nunjukin pelatih yang dulunya berkarir di Asia tuh bisa-bisa aja berkarir di Eropa. Gue lebih ke sana sih. Tapi itu mungkin karena itu soft spot lo ya. Tapi menurut gue karena Postecoglou itu dapat sebuah wadah yang bagus. Dia kan di Jepang itu Yokohama F Marinos yang dalam beberapa musim terakhir tuh masuk dalam title race terus gitu kan. Dan di Celtic juga oke gitu wadahnya. Spurs sekarang ya lumayan gitu. Jadi kita akan expect kayak gitu ya. Jadi Ange just being Ange, Ten Hag akan coba reaktif. Nah nanti hasil di lapangannya eksekusi pemainnya ya. Dan juga tergantung kocokan karena bisa teman-teman lihat kalau MU itu punya sesuatu yang menarik. Roller coaster mereka minggu satu menang, gacha kan. Jadi kita kalau mau ngecek hasilnya MU lawan Tottenham, cek minggu kemarin menang atau kalah gitu. Termasuk Chelsea lawan Fulham ya, berarti ya kocokannya Chelsea itu gacha dapat apa gitu ya. Kalah tuh sama buruk. Berarti minggu depan kerik loh, gila loh. Tapi harus gue akuin pada pertandingan itu Chelsea apes. Peluangnya banyak. Iya. Tapi ngaruh gak sih karena paling depannya Cole Palmer, ya berarti di pekan ini mungkin menang berarti. Broha memudrik dari bench. Bisa jadi menang karena kan gacha kan. Tergantung tapi kan belum tentu kalah menang, bisa kalah menang ya kan. Itu serunya untuk ditonton ya. Yang jelas Premier League minggu ini akan terbagi ke 2
minggu. Jadi 1 game week untuk 2 minggu. Minggu ini cuma ada 5 pertandingan, nanti akan ada 5 pertandingan lagi. Jadi Arsenal masih main tanggal 19. Bedmoodnya agak panjang nih karena habis kalah kemarin. Tanggal 20 kalau nggak salah lawan Crystal Palace. Nah kita akan nonton 5 pertandingan, sisanya ada pertandingan-pertandingan lain seperti Piala Asia. Betul. Yang bisa ditonton. Piala Afrika nggak ditayangin ya? Oh, beIN beIN Sport. Sport. Jadi ada juga, nanti bisa ditonton juga. Dan kita pastinya nanti akan mengulas pertandingan Indonesia-Irak nanti sekitar Selasa ya Dex? Selasa. Hari Selasa.